rekan pengantar RK dan RKP dari Kementerian PPN Bappenas, yang saya kira untuk memanfaatkan waktu secara maksimal, kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas rapat kerja pada hari ini, dan kami akan mengulangi lagi sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Komisi 11 pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kami akan tampilkan struktur organisasi Bappenas, halaman 4, yang terdiri dari ada 9 deputi, kemudian ada 5 staf ahli, ada 1 inspektorat dan 1 sekretariat, 1 sekretaris utama. Next, kemudian komposisinya ada 2.799 orang yang bekerja di Bappenas, tetapi yang ASN hanya 826 orang. Ya. Kemudian 1973 adalah yang PPNPN. Sebagian besar perempuan, 58%. Dan pendidikan S3-nya ada 7%, kemudian masih ada yang berpendidikan SMP, SMA, dan sebagian besar adalah S1 dan S2. Baby boomernya tinggal 13%, yang sebentar lagi juga pensiun. Sudah paling banyak adalah generasi milenial dan generasi X. Tugas dan fungsi yang pertama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan tugas pemerintah di bidang perencanaan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang fungsi-fungsinya adalah penyusunan kebijakan perencanaan, koordinasi clearing house perencanaan, koordinasi satu data, penyusunan APBN dan APBN bersama Kemenkeu, penyusunan prakarsa strategis, koordinasi percepatan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pengendalian, pencarian sumber pendanaan APBN dan non-APBN, dukungan manajerial internal dan pengelolaan barang milik negara serta pengawasan internal. Siklus tata kelola di pembangunan tahunan adalah tentu dimulai dari perencanaan pembangunan nasional, kemudian penganggaran, kemudian monitoring dan evaluasi dan pengendalian, dan di dalam perencanaan pembangunan ada enabler dalam bentuk prakarsa strategis. Mekanisme penyusunan rencana dan pengendalian masing-masing, ini ada deputi pemantauan dan evaluasi, deputi bidang ekonomi untuk asumsi makroekonomi, proyeksi pertumbuhan, proyeksi kebutuhan anggaran, kerangka ekonomi makro dan sosial, fokus prioritas pembangunan. Kemudian untuk deputi pengembangan regional adalah proyeksi baseline dan target makro kewilayahan, proyeksi kebutuhan alokasi anggaran wilayah. Kemudian untuk deputi bidang sektor adalah sama juga proyeksi baseline dan target pembangunan. Kemudian deputi bidang pendanaan pembangunan adalah kerangka pendanaan, dalam hal ini adalah resource envelope yang akan menghasilkan pagu anggaran sektor dan arah kebijakan transfer daerah. Lingkup peran kementerian dalam penyusunan belanja APBN utamanya adalah belanja KL yang terdiri dari belanja operasional dan non operasional. Kemudian di non-operasional itu terdiri dari belanja prioritas dan non-prioritas. Next,
Kami mengawal capaian sasaran pembangunan nasional dari sisi perencanaan, dari penentuan angka target pembangunan, konsistensi kebijakan dalam RPJMN dan RKP, kemudian target-target yang lebih spesifik, tingkat kemiskinan dan miskin ekstrim, tingkat pengangguran terbuka, rasio Gini, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja yang baik, dan pengurangan ketimpangan ekonomi dan wilayah. Dalam pengalokasian, rekomendasi perbaikan, penajaman, dan pengembangan program, dalam hal ini adalah bantuan sosial, perluasan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kepemilikan aset produktif, pelayanan dasar. Untuk prakarsa strategis, membangun ekosistem, misalnya registrasi sosial ekonomi, Reksosek, penguatan integrasi program, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan, penguatan pemerintah daerah dalam merencanakan penanggulangan kemiskinan, kemudian rekomendasi penggunaan dana desa. Dalam hal pengendalian, evaluasi, dan koordinasi adalah akurasi penyaluran bantuan sosial, cakupan Jamsos, peningkatan konsumsi masyarakat, dan koherensi program lintas pemangku kepentingan. Capaian isu strategis kemiskinan ekstrim, seperti kita lihat di sini, deviasi target terjadi mulai tahun 2021 karena adanya pandemi COVID, meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, dan memang untuk mencapai target ini akurasi data penerima program masih rendah, bahkan menurun. Hasil Susenas itu tahun 2020 48%, 2021 43%, dan 41% ada 2022. Dan ini terus diperlukan pemutakhiran DTKS melalui Reksosek dan integrasi program KL. Dan target pembangunan yang lain, pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Kebijakannya adalah untuk mendukung pertumbuhan berbasis sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, dukungan produktivitas, penurunan emisi karbon, dan penguatan ketahanan iklim. Kemudian dalam hal pengalokasian adalah pengelolaan lahan berkelanjutan, pertanian presisi, regenerasi petani, perbaikan rantai nilai pasok, penyiapan energi yang lebih bersih. Kemudian enablernya adalah keterkaitan pangan, air, sinergi, transisi energi, ketahanan iklim, penguatan pemerintah daerah dalam implementasi SDGs, kemudian reformasi subsidi pupuk. Evaluasi dan koordinasi adalah perencanaan daerah yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup yang membaik. Ini beberapa hal, contoh dari sasaran pembangunan. Dalam hal ini adalah peningkatan nilai tukar petani. Kemudian seperti kita ketahui, nilai tukar petani adalah rasio indeks harga yang diterima petani dari produknya dibanding indeks harga yang dibayar petani untuk barang konsumsinya. Jadi ini hanya menunjukkan daya tukar tetapi tidak menunjukkan volume penjualan petani. Jadi supaya NTP itu meningkat dari sisi indeks yang diterima petani, perlu terus diupayakan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen serta kepastian harga. Sedangkan dari sisi indeks yang dibayarkan oleh petani perlu dukungan sarana produksi pertanian atau alsintan. NTP pada tahun 2024 ditargetkan 105 hingga 108, didorong melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ketersediaan pangan, penguatan data pangan, pemanfaatan digitalisasi dan pertanian presisi, produktivitas petani dan penguatan kelembagaan. Demikian juga untuk nilai tukar nelayan yang ditargetkan 107 sampai 110, di mana akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas nelayan, penguatan kelembagaan usaha nelayan, dan penciptaan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Untuk itu maka dilakukan ada 5 hal: peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan prasarana dan sarana perikanan tangkap, peningkatan mutu produk perikanan tangkap, peningkatan kapasitas nelayan termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi penangkapan,
penguatan korporasi nelayan, perlindungan nelayan termasuk fasilitasi perizinan dan pembiayaan nelayan. Ini kita lihat perkembangan dari nilai tukar nelayan pada tahun 2022 di awal itu mencapai 107,22. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia dari perencanaan, pengalokasian dan prakarsa strategis, dalam hal ini yang paling penting adalah dalam hal pengalokasiannya, rekomendasi perbaikan penajaman dan pengembangan program, yaitu pemenuhan akses layanan dasar dan pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, percepatan manajemen talenta nasional, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting, revitalisasi pengaruh utama gender, dan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif. Tahun 2024 adalah merupakan tahun terakhir dari penjabaran RPJMN 2020-2024. Karena itu diutamakan pencapaian target-target pembangunan yang termuat dalam RPJMN dan dijadikan rujukan untuk penyusunan RKP 2025 yang akan datang sebagai awal untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kementerian Bappenas memiliki 2 program, yaitu program perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh 9 deputi, 5 staf ahli, sesmen dan sestama, dan program dukungan manajemen yang dilakukan oleh sesmen dan inspektorat utama. Programnya sejak dari perencanaan, pengalokasian, prakarsa strategis, dan pengendalian, kemudian EKL tahun 2024, masing-masing adalah sebagai berikut. Kegiatan tanpa expo dan kedirgantaraan itu sekitar 1.385 miliar 84 juta kalau dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1.607,4 miliar. Kemudian setelah diblokir menjadi 1.492 miliar. Jadi lebih rendah dibandingkan tahun ini. Kemudian ada kegiatan baru yang merupakan pertama adalah penguatan ekosistem kedirgantaraan 210 miliar. Kemudian persiapan penyelenggaraan World Osaka Expo 506,9 miliar. Sehingga menjadi 2.102 miliar 74 juta. Nah, sebagaimana yang kami sampaikan pada kesempatan ini, masing-masing di Deputi Ekonomi 246,8, Deputi Regional 70 miliar, KSDA 572,8, Deputi Ekonomi 246 ini kalau dikurangi 210 itu artinya 36,8 karena 210-nya adalah untuk kedirgantaraan. Regional 70 miliar, kemudian KSDA itu sekitar 70-an miliar karena 506,9 adalah untuk penyelenggaraan World Osaka, kemudian PM untuk kemiskinan 21,2 miliar, Sarpras 69 miliar, Polhuankam 34,9 miliar, pendanaan 46,8 miliar, kemudian program evaluasi 85,7, staf ahli 55,2, dan di sestama 260,5 miliar. Dan program dukungan manajemen adalah 604,8 miliar dan irtama sebesar 10 miliar karena di 604 ini termasuk gaji. Pagu indikatif tahun 2024 berdasarkan surat bersama dengan Menteri Keuangan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, rupiah murni terdiri dari 1.438 miliar, rupiah murni pendamping 2 miliar 957 juta, pinjaman 41 miliar 606 juta, dan hibah 5 miliar 200 juta.
Belanja pegawai adalah 168 miliar 699.915.000. Belanja barang adalah 1.845 miliar 257.417.000 rupiah, dan belanja modal adalah 88 miliar 787 juta. Indikator kinerja utama Kementerian Bappenas pertama adalah dalam hal sasaran kinerja, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. Target 2024 adalah 95. Kemudian untuk sasaran efektivitas pengendalian pembangunan nasional 96 hingga 100%. Kebijakan pembangunan nasional yang inovatif 95 sampai 100%. Kemudian untuk Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional itu terdiri dari indeks reformasi birokrasi kementerian 87, indeks kepuasan pemangku kepentingan di bidang perencanaan pembangunan nasional hasil survei 95, dan integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional 95. Rencana kerja tahun 2024, kegiatan prioritas berdasarkan fungsi. Pertama, rencana pembangunan nasional jangka pendek terdiri dari 7, yaitu penentuan angka target kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta rasio Gini. Yang kedua, konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi ASN, penguatan tata kelola perencanaan dan peran clearing house untuk menajamkan perencanaan major project. Yang keempat, penyelenggaraan Musrenbangnas dalam rangka penyusunan RKP tahun 2025. Yang kelima, penyusunan kebijakan transformasi ekonomi Indonesia. Yang keenam, koordinasi pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim. Yang ketujuh adalah koordinasi strategis penyusunan revisi Undang-Undang SPPN. Berikutnya adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah, penyusunan RPJMN 2025-2029 dengan fokus penyiapan fondasi transformasi ekonomi dengan menekankan pembangunan sumber daya manusia untuk semua yang berkualitas, pengembangan kapasitas riset dan inovasi, serta pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga adalah rencana pembangunan nasional jangka panjang, publikasi secara nasional rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Fungsi pengalokasian. Yang pertama adalah penguatan sinkronisasi Krishna dengan Sakti. Yang kedua, integrasi pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, koordinasi penyusunan kebijakan dan perencanaan DAK. Yang keempat, penyusunan pedoman pelaksanaan turunan Undang-Undang HKPD. Kelima, fasilitasi perencanaan dan penyiapan proyek KPBU sektor prioritas fasilitas perkotaan. Yang keenam, market engagement project KPBU IKN. Yang ketujuh, sosialisasi peraturan pelaksanaan KPBU reguler dan capacity building regional. Yang kedelapan, pembiayaan investasi non-anggaran. Yang kesembilan, perbaikan, penajaman, dan pengembangan alokasi program yang terdiri dari bantuan sosial, perluasan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kepemilikan aset produktif, dan pelayanan dasar. Untuk fungsi pengendalian terdiri dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja KL melalui sistem aplikasi e-Monef. Yang kedua, sinkronisasi Krishna Sakti dan e-Monef. Yang ketiga, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pencapaian prioritas nasional. Yang keempat, monitoring pengendalian pelaksanaan rencana kerja dan KL termasuk spending better. Yang kelima, dashboard pencapaian prioritas nasional. Dan yang keenam, penghargaan pembangunan daerah. Untuk fungsi enabler, penugasan khusus, penyusunan master plan, ini direktif Presiden, pengembangan dan penataan kota, kabupaten prioritas, koordinasi strategis pengembangan Jakarta sebagai daerah khusus pasca pemindahan ibu kota negara, penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan Papua, peningkatan peran serta kemitraan non-pemerintah melalui koordinasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, ini SDGs, satu data Indonesia, koordinasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, pengembangan Geopark Indonesia, pengembangan registrasi sosial ekonomi, koordinasi persiapan rencana pemindahan ibu kota negara. Ke-10 adalah penguatan platform sistem pangan nasional, dan yang terakhir adalah koordinasi penyelenggaraan Osaka World Expo.
Selain enabler dalam hal penugasan khusus, ada yang sifatnya inovasi. Pertama adalah pengembangan dan perluasan uji coba monografi desa digital. Yang kedua, pengembangan model kolaborasi lintas sektor desa cemara. Yang ketiga, penuntasan prototyping N219 amfibi menuju komersialisasi. Yang keempat, penataan dan penguatan pendampingan pembangunan. Yang kelima, pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial. Yang keenam, peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Yang ketujuh, peningkatan peran serta kemitraan non-pemerintah melalui pengembangan kerjasama Selatan-Selatan dan triangular. Yang kedelapan, koordinasi pembangunan perkotaan dan desa terpadu. Yang kesembilan, penyusunan integrated tourism master plan. Yang kesepuluh adalah kemitraan bisnis antara petani dan mitra pelaku pasar melalui Prisma. Dan saya mohon izin yang masing-masing kedeputian biar dibacakan oleh deputinya. Silakan, Deputi Ekonomi. Ya, silakan. Terima kasih Pak Menteri, mohon izin Bapak Pimpinan, kami melanjutkan untuk masing-masing kedeputian. Kami mewakili Deputi Bidang Ekonomi dan ingin kami menyampaikan bahwa jumlah direktur di bawah kami ada 5 direktur dengan pagu indikatif sebesar 246 miliar. Ada dan 210-nya adalah akan kami fokuskan untuk mendukung pengembangan N219 amfibi yang ini dan ini merupakan yang akan kami hibahkan kepada ITB bekerjasama dengan PTDI, dan selanjutnya ini merupakan salah satu pilot project untuk mengkonkretkan triple helix, kolaborasi triple helix pemerintah, akademisi dan dunia usaha. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan prioritas yang di dalam kedeputian bidang ekonomi, pertama adalah kami menyusun sasaran makroekonomi dan ini termasuk di dalamnya selalu kami lakukan analisis perkembangan ekonomi Indonesia dan global, menggunakan dan mengembangkan model ekonomi, termasuk menetapkan kerangka ekonomi makro nasional dan provinsi Pak, yang selalu kita bahas di setiap pertemuan Komisi 11. Selain itu, kami juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari koordinasi strategis pengendalian inflasi dalam tim pengendali inflasi nasional. Kami juga punya agenda besar Bapak Ibu, yaitu menyusun transformasi ekonomi Indonesia yang rencananya master plan akan diselesaikan tahun depan, termasuk bagaimana di dalamnya merencanakan kebijakan pengembangan ekonomi dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang, termasuk di dalamnya proses rencana industrialisasi, investasi, perdagangan, dan pariwisata, serta ekonomi kreatif. Selanjutnya juga kami output yang lain yang kami akan gulirkan adalah penguatan ekosistem kedirgantaraan, terutama penuntasan prototyping N219 amfibi menuju komersialisasi. Demikian Pak Menteri dan Bapak pimpinan sidang hari ini dari kami. Terima kasih. Selanjutnya Deputi. Lanjut. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu Pimpinan. Untuk kedeputian bidang regional ada 5 direktorat ya, dengan pagu indikatif sebesar 70 miliar. Ada 8 kegiatan strategis yang akan dilakukan. Pertama adalah penyusunan RPJPN 2025-2029 dan RKP 2025. Yang kedua adalah mengembangkan Jakarta sebagai kota global ya, pasca pemindahan Ibu Kota Nusantara. Ketiga adalah percepatan pembangunan Papua. Keempat, koordinasi strategis reforma agraria dan penanggulangan bencana. Yang kelima adalah master plan penataan kabupaten kota prioritas. Yang keenam, efektivitas perencanaan dan transparansi lokasi prioritas DAK. Yang ketujuh, koordinasi strategis perencanaan, persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara serta pengembangan daerah mitra, dan yang terakhir adalah penanjaban kebijakan dana desa.
Demikian Pak Menteri, Bapak Pimpinan yang bisa kami laporkan dari Kedeputian Bidang Regional. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, izin melanjutkan mengenai kegiatan prioritas untuk Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Jadi di bawah Kedeputian KSDA terdapat 5 direktur dengan pagu indikatif cukup besar untuk 2024 karena ada penugasan terkait Osaka World Expo. Beberapa kegiatan prioritas termasuk di dalamnya adalah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penyiapan transisi energi, termasuk juga kerangka regulasinya. Ini juga terkait dengan transportasi bersih, utamanya terkait dengan EV pada saat tahun 2024 ini. Kemudian untuk lahan dan pertanian berkelanjutan tentunya terkait di dalamnya ada koordinasi dengan Satu Data Indonesia untuk penyiapan satu data pangan, dan tentunya terkait dengan pemerintah daerah untuk memperluas lahan pertanian berkelanjutan. Untuk ekonomi biru, ini dikembangkan tentunya dengan konservasi, rehabilitasi, dan juga pendanaan untuk mendukung kegiatan ekonomi biru yang ke depan potensinya akan menjadi sangat besar. Selain itu, pengelolaan hutan berkelanjutan tentunya terkait di dalamnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung perkebunan dan juga industri hutan, termasuk juga pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, untuk tahun 2024 kami juga banyak melakukan persiapan dalam sumber daya air, mengingat tahun depan akan kemarau cukup panjang, sehingga beberapa studi dan juga koordinasi dengan BRIN, KLHK sudah mulai dilaksanakan. Untuk ekonomi sirkular ini lebih luas lagi, termasuk juga para milenial, perguruan tinggi untuk mendorong tidak saja reuse tetapi juga reuse dan bahkan sampai dengan recycle industrinya. Tentunya melengkapi penyusunan RPJMN 2025-2029 dan juga RKP 2025. Nah, yang terakhir adalah penugasan untuk Osaka World Expo yang telah ditetapkan melalui SK Menko Perekonomian nomor 269 tahun 2023 yang menugaskan Kementerian Bappenas sebagai Responsible National Authority untuk mempersiapkan penyelenggaraan keikutsertaan pemerintahan Indonesia dalam Expo 2025. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Baik, kami melanjutkan untuk Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. Di bawah kedeputian ini terdapat 4 direktur yang menangani kesehatan, pendidikan tinggi dan iptek, dan pelindungan anak, pemuda, dan olahraga. Pagu indikatif yang tertulis di sini sebesar 21,2 miliar dan akan digunakan, dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain ada penugasan khusus dari Bapak Presiden untuk menyusun desain besar manajemen talenta nasional dan juga koordinasi percepatan penurunan stunting. Ini pengalihan tugas yang semula berada di Sekretariat Wapres. Termasuk juga penyusunan RPJMN 2025-2029 dan juga RKP 2005 dan juga penyusunan peta jalan untuk pembangunan kesetaraan gender. Saya kira itu yang dapat ditambahkan, Pak. Terima kasih. Melanjutkan di kegiatan prioritas Deputi Sarana Prasarana, jumlah direkturnya ada 5 orang, yaitu sumber daya air, transportasi, permukiman, dan KTI, dan sektor strategis. Pagu indikatifnya yang dibutuhkan adalah 69 miliar. Adapun kegiatan prioritas yang pertama adalah dalam hal ini untuk mengatasi keterbatasan anggaran, kita mencari pada enabler atau prakarsa kreatif. Yang pertama adalah koordinasi pengendalian banjir, kemudian adalah dukungan untuk melaksanakan PSN, karena dibutuhkan beberapa infrastruktur pendukung untuk suksesnya PSN, dan berikutnya adalah koordinasi penanganan pemukiman kumuh, yang ini mungkin menjadi target dan butuh inovasi pembiayaan juga, koordinasi pelaksanaan sistem logistik nasional, dan
Berikutnya adalah koordinasi percepatan pemenuhan akses infrastruktur dasar serta inisiatif pendanaan melalui Inpres. Yang berikutnya yang mungkin juga semuanya sudah kita kerjakan saat ini adalah koordinasi Inpres jalan daerah yang posisinya hari ini di tahun 2023 sudah berlangsung, akan berlanjut di 2024. Kemudian adalah koordinasi strategis pelaksanaan modernisasi irigasi, karena memang kita kurang di sini. Yang berikutnya adalah pemanfaatan satu data Indonesia dalam perencanaan infrastruktur. Di sini kita menggunakan satu data untuk memberikan subsidi tepat sasaran, terutama di sektor transportasi. Berikutnya adalah koordinasi percepatan penyelesaian konstruksi 65 bendungan dan penuntasan pembangunan yang terbangun dalam rangka memenuhi target irigasi, air baku, dan listrik. Berikutnya adalah koordinasi tata kelola perencanaan persampahan, yang ini lebih banyak kepada enabler, yaitu menyelesaikan dengan skema-skema yang lebih inovatif. Yang terakhir adalah koordinasi pengembangan angkutan umum massal perkotaan di 6 kota metropolitan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan. Kami sampaikan mengenai kegiatan prioritas di Kedeputian Pendanaan. Di sini kami menangani ada 5 direktorat, 5 orang dengan pagu indikatif kurang lebih sebanyak 46,8 miliar. Beberapa kegiatan prioritas yang dapat kami paparkan pertama adalah terkait dengan penyusunan RPJM 2025-2029 tahun depan, khususnya terkait dengan pendanaan. Yang kedua, penyusunan RKP 2025, kemudian penyusunan pagu belanja KL dan DAK, serta daftar proyek prioritas. Hal ini kami lakukan bersama dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan berikutnya adalah pengendalian dan evaluasi pendanaan, perluasan pembiayaan alternatif, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri. Yang terakhir mengenai sinkronisasi sistem. Kemarin tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan mengenai Krishna, Sakti, dan lain sebagainya, dan kemudian juga terkait dengan persiapan hibah Compact 2 dari MCC. Outputnya ada 8 output yang kami rencanakan. Yang pertama tentu saja terkait dengan RPJM dan RKP. Yang kedua adalah pagu indikatif, pagu anggaran, dan seterusnya. Itu tiap tahun kami lakukan. Kemudian data perencanaan antara beberapa sistem yang ada mengalir dengan tanpa ada hambatan. Kemudian beberapa dokumen-dokumen terkait dengan pendanaan jangka menengah dan tahunan dari berbagai sumber yang ada, baik dari dalam negeri, luar negeri maupun SPSN, hibah, dan sebagainya. Di sini indikator sasaran program kami ada 4. Pertama adalah terkait dengan rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional 92%, keselarasan pendanaan kegiatan PHLN, PHDN, dan SPSN 92%, rekomendasi intervensi pendanaan inovatif 92%, dan indeks perencanaan 95%, dan beberapa indeks lainnya. Demikian Bapak kami laporkan. Terima kasih. Pimpinan yang kami hormati, untuk kegiatan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, kami berjumlah direktur ada 4 orang dengan anggaran pagu indikatif 25,5 miliar. Beberapa kegiatan prioritas yang akan kami lakukan adalah penguatan dan pemampatan registrasi sosial ekonomi (Reksosek), kemudian reformasi perlindungan sosial. Yang lainnya adalah bagaimana kita mengembangkan UMKM untuk ekonomi hijau. Kemudian koordinasi pelaksanaan strategi nasional revitalisasi pendidikan vokasi, itu juga menjadi kegiatan prioritas kami. Afirmasi penggunaan tenaga kerja lokal di IKN. Kemudian pelaksanaan strategi nasional administrasi kependudukan untuk mengembangkan Saik Hayati, itu juga kegiatan prioritas kami. Lalu penyusunan RPJMN dan RKP. Kemudian implementasi untuk model-model kemitraan strategis untuk UMKM juga menjadi kegiatan prioritas. Lalu perlindungan sosial adaptif, dan terakhir adalah kolaborasi lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan yang kita singkat juga dengan Desa Cemara. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami melanjutkan dengan kegiatan di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Jadi kami di Kedeputian Polhukankam ada 5 direktorat, dan selama 1 tahun pagu indikatifnya adalah 34,4 miliar.
Dari dana-dana tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas, yaitu penyusunan roadmap industri pertahanan dengan skema spending invest. Ya, ini tentunya dalam rangka kita kemandirian industri pertahanan dan juga pembangunan alutsista Indonesia. Kemudian penyusunan roadmap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian yang humanis dan berbasis kesetaraan gender. Selanjutnya adalah penyusunan roadmap transformasi tata kelola keamanan cyber yang tentunya ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk tahun-tahun ke depan. Penyusunan dokumen rencana induk SPBE 2025-2045 dalam rangka menuju Indonesia Emas dan juga review sistem single salary dan reformasi sistem pensiun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kegiatan prioritas yang terkait dengan PRO-PN kerjasama Selatan-Selatan dan Trianguler tahun 2024. Ini saya kira salah satu kepedulian Bappenas dalam mengelola negara-negara di Pasifik untuk bisa memberikan informasi-informasi yang positif terhadap Indonesia. Kemudian pengukuran Indonesia Foreign Policy Index tahun 2023, ini karena memang kegiatan yang terkait dengan kebijakan luar negeri itu ada di beberapa kementerian, saya kira Bappenas sebagai pengampu beberapa kementerian saya kira bisa menyusun indeks foreign policy ini. Kemudian pengukuran indeks pembangunan hukum tahun 2023, ini saya kira sebagai salah satu indikator pada prioritas nasional yang ke-7 dari RPJMN yang ada sekarang. Yang penting lagi adalah Indonesia menjadi co-chairmanship Indonesia pada Global Partnership for Effective Development Cooperation, di mana Bappenas menjadi salah satu co-chair dalam GPDC tersebut. Pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah atau Corporate Government Indonesia tahun 2024 ini sudah merupakan kegiatan yang sangat rutin dan kita lakukan dalam rangka bagaimana transformasi Indonesia. Kemudian juga dalam tahun 2024 akan dilaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Terima kasih. Untuk kedeputian bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian bangunan, kami memiliki 4 orang direktur dengan pagu indikatif direncanakan sebanyak 85,7 miliar. Di sini kegiatan prioritas kami ada 6. Yang pertama, kami mengkoordinasikan terkait penyusunan RPJM dan RKP 2025 sampai dengan 2029. Dan didukung oleh sistemnya yaitu evaluasi baik dari sistem IMONEF maupun juga terkait dengan satu data. Dan yang terakhir adalah mengenai pengelolaan manajemen risiko, ini hal yang baru, itu juga akan kami lakukan di tahun depan. Ada 6 output utama yang kami rencanakan. Yang pertama tentu saja terkait dengan RPJM dan RKP yang tersusun dengan baik dan efektif. Kemudian kerangka logis dari pembangunan di berbagai indikator yang ada. Yang ketiga adalah sistem kami IMONEF itu terharmonisasi dan terkoneksi dengan berbagai sistem yang telah ada. Dan yang keempat adalah rekomendasi kami untuk tindakan korektif, baik di pusat maupun di daerah. Dan yang kelima adalah data pemerintah pusat daerah yang terintegrasi dalam tata kelola SDI, serta terakhir mengenai Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Indikator sasaran program kami yang terkait dengan dukungan terhadap Kementerian Perencanaan adalah pertama, indeks perencanaan bidang pemantauan sebanyak 96%, persentase kinerja pengendalian 97%, persentase rekomendasi kebijakan 96%, indeks kepuasan pemangku kepentingan 96%, RPJM yang konsisten dengan berbagai dokumen lainnya 96%, serta terkawalnya sasaran pembangunan nasional sebanyak 96%. Demikian kami laporkan, Bapak. Terima kasih. Izin menambahkan, dari Inspektorat Utama kami sampaikan ada 2 jabatan eselon 2 orang, 1 Inspektur Bidang Administrasi Umum dan 1 lagi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan. Kami mendapatkan pagu indikatif 10 miliar yang akan dimanfaatkan untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaan TUSI Bappenas yang kami rumuskan ke dalam 5 kegiatan. Yang pertama adalah untuk pendampingan pengembangan manajemen risiko pembangunan nasional, di mana ini adalah inisiatif baru yang tahun 2023 ini baru terbit Perpres nomor 39 tahun 2023,
yang nanti pengampu intinya adalah di Bappenas nanti ada di Kedeputian PEPP yang tadi telah sedikit disampaikan. Kemudian kami juga melakukan 2 kegiatan utama inspektorat, pengawasan dan konsultansi. Dari sisi pengawasan kami menyasar aspek kinerja dan anggaran, demikian juga untuk kegiatan konsultansi kami juga akan fokus dari sisi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Bappenas. Di luar itu ada 2 kegiatan pendampingan. Pertama adalah pengawalan penyusunan RPJMN 2025-2029 dan terakhir untuk pengawalan penyusunan arah kebijakan Bappenas dalam hal ini adalah Renstra, penyiapan Renstra 2025-2029 nanti. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, yang terakhir yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati dan kami muliakan, untuk Sekretariat Kementerian PPN Sestama Bappenas ini mengampu 2 program. Pertama adalah program perencanaan pembangunan nasional dan program dukungan manajemen. Untuk program perencanaan pembangunan nasional, ini pagu indikatifnya 260,5 miliar, diampu oleh 3 kepala pusat. Kegiatan prioritasnya meliputi peningkatan kapasitas SDM perencana baik di pusat maupun di daerah, pembinaan dan pengembangan perencana. Di sini bisa kita lihat output untuk kegiatan peningkatan kapasitas Diklat SDM perencana pusat dan daerah itu hampir 2.000. Demikian juga dengan pembinaan dan pengembangan ini mencakup 1.000 perencana. Kegiatan lainnya meliputi dukungan peningkatan kapasitas perencanaan Bapeda Provinsi. Dan juga ini akan kita lakukan sosialisasi secara terpadu melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Kementerian PPN Bappenas. Indikator-indikator yang akan digunakan salah satunya adalah persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi, itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sedangkan program dukungan manajemen ini pagu indikatifnya adalah 604,8 miliar dengan jumlah kepala biro 5 orang. Kegiatan prioritasnya mencakup pelayanan kepegawaian, di sini termasuk gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, pengadaan dan pengelolaan BMN, peningkatan kapabilitas SDM Bappenas untuk manajemen resiko. Demikian juga yang terkait dengan penguatan integrated digital workspace dan pemugaran dan revitalisasi gedung cagar budaya kantor Kementerian PPN Bappenas. Indikator sasaran di sini adalah indeks reformasi birokrasi Kementerian PPN Bappenas 87, indeks kepuasan pengguna layanan 95 dan juga persentase integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional 97%. Barangkali itu Bapak yang kami bisa sampaikan. Tadi berdasarkan deputi dan karena itu kami juga mengusulkan usulan tambahan anggaran. Seperti saya sampaikan tadi, dibandingkan 2024 kita menurun memang, dan kita ada 2 kegiatan yang sifatnya pertama hibah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan acara World Expo di Osaka. Seperti kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan dengan terbitnya Perpres nomor 39 tahun 2023 terkait manajemen risiko pembangunan nasional. Ini sebenarnya intinya adalah GRC, jadi Governance, Risk and Compliance untuk semua proyek-proyek atau proyek-proyek nasional, major project, dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional yang revenue based itu diharapkan untuk bisa diukur GRC-nya.
Usulan tambahan anggaran pertama adalah pengembangan evaluasi kontribusi KL terhadap kinerja pembangunan nasional pada 50, penguatan manajemen risiko dan pengendalian perencanaan wilayah 150, penguatan kapasitas SDM perencana dan mengawal pencapaian sasaran Indonesia 100 miliar Indonesia Emas. Ini karena kita juga 40 kabupaten kota yang diminta oleh Presiden untuk diselesaikan master plan-nya pada tahun yang akan datang. Demikian Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran Deputi Eselon 1 yang telah memaparkan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2024. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 11 yang saya hormati, dari pagu indikatif yang disampaikan tadi untuk Bappenas yaitu sebesar 2,102 triliun, itu termasuk kegiatan baru yang nilainya 716,9 miliar, sehingga kalau di luar dari dua kegiatan baru itu adalah 1,385. Pagu untuk 2023 1,607 sebelum diblokir. Sekira itu Bapak Ibu sekalian, Kementerian Bappenas juga meminta tambahan anggaran sebesar 300 miliar, yaitu pertama untuk pengembangan evaluasi kontribusi kementerian lembaga terhadap kinerja pembangunan nasional, kemudian penguatan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan rencana yang meliputi manajemen risiko perencanaan, penguatan pengendalian perencanaan wilayah, dan ketiga penguatan kapasitas SDM perencana dalam mengawal pencapaian sasaran Indonesia Emas total sebesar 300 miliar rupiah. Saya kira itu paparan dari Pak Menteri. Bapak Ibu sekalian, teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 11, saya seperti biasa saya kembalikan untuk melakukan pendalaman. Dari PDP dulu, Pak Andreas, silakan. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11, Pak Menteri PPN, Bappenas beserta jajarannya. Di dalam KEM PPKF tahun 2024 yang disampaikan pemerintah, itu disampaikan mengenai anggaran berbasis kesejahteraan. Nah, ini belum kami lihat ini Pak Menteri, indikator-indikator di dalam implementasi anggaran berbasis kesejahteraan ini. Dan apa implikasinya terhadap kebijakan belanja KL? Kan kalau dinyatakan anggaran berbasis kesejahteraan, tentu ada indikator-indikatornya kan. Nah, bagaimana indikator-indikator ini, pencapaian sasaran tersebut, kemudian menjadi kebijakan yang diarahkan kepada prioritas belanja KL. Ini yang belum kami lihat nih penjabarannya Pak Menteri. Terus yang kedua adalah mengenai secara khusus saya melihat nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan itu ya pergerakannya itu enggak cukup besar, padahal di situ sebetulnya disampaikan mengenai masalah produktivitas petani maupun nelayan. Bahkan kalau kita lihat angka 107 itu sebetulnya itu kembali kepada tahun 2022. Kalau yang tadi grafik tadi itu sudah mencapai 107. Jadi sebetulnya mestinya kita menginginkan apa sih langkah terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ini. Karena kalau kita lihat sektor pertanian dan sektor nelayan adalah penyerap lapangan pekerja yang besar. Ini yang kami belum lihat. Kemudian tadi disampaikan mengenai program dari Sestama itu adalah sosialisasi dan publikasi RUU RPJMP 2025-2045. Tapi saya belum melihat mengenai proses pembahasan RUU itu sebenarnya prosesnya gimana, targetnya kapan Pak Menteri? Karena ini udah bulan Juni, akhir Juni 2023. Ya. Jadi kami belum tahu nih, tapi udah kami publikasi, padahal semestinya intinya adalah mengenai proses pembahasan, karena kan bentuknya undang-undang. Nah, kalau undang-undang berarti kan prosesnya itu kan harus dibahas bersama dengan DPR. Nah, ini yang kami belum lihat, ini apakah masuk program kerja tahun ini dan timelinenya seperti apa gitu.
ya, karena banyak sekali program tadi yang kan mengacu kepada program itu adalah untuk RPJMN 2025-2029. Tetapi kalau undang-undangnya sendiri itu belum kapan akan menjadi katakanlah yang menjadi target, ini kan jadi semua rencana tadi itu akan menjadi tergantung kepada hasil penyelesaian daripada undang-undang ini. Ya. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas dari Golkar. Ya, Pak. Silakan Kang Agun. Terima kasih pimpinan. Dari fraksi Partai Golkar, Pak Menteri dan segenap para deputi dan para direktur, bertitik tolak dari fungsi dewan, fungsi anggota dewan dalam menjalankan fungsi representasinya. Tentunya harus melakukan langkah-langkah mengagregasi, mengartikulasi dari apa yang dimintakan di daerah-daerah yang kami wakili, Pak. Jadi dalam menjalankan fungsi representasi ini menjadi penting, Bapak Penas. Nah, pertanyaannya yang muncul hari ini adalah pasca diundangkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, begitu pula juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk IKN, termasuk peluncuran yang diharapkan tahun ini N219, Pak, yang kami melihat respon di bawah itu cukup bagus untuk N219 ini sebagai sebuah karya yang monumental, menjadi peninggalan hasil akhir dari kepemimpinan Pak Jokowi, Pak. Kalau ini bisa di launching dan jalan, ini N219 ini luar biasa amfibi ini. Tapi saya tidak bertanya soal itu, Pak. Tapi itu saya dorong lah gitu. Dalam menjalankan fungsi representasi ini, kembali kepada Bapak Penas, saya hanya ingin fokus terhadap fungsi pengalokasian dan fungsi pengendalian, Pak, dari Bapak Penas itu. Karena berulang kali kami kalau ke bawah itu selalu ditanyakan soal itu, Pak. Bagaimana pasca Undang-Undang HKPD ini, Pak, berkaitan dengan pengalokasian untuk DAU, untuk DAK. Berikutnya juga ada kegiatan-kegiatan dari dinas-dinas yang terkait dengan usulan yang mereka usulkan ke pusat, Pak. Bagaimana, Pak, dengan infrastruktur pertanian kita, ketahanan pangan kita, irigasi kita, jalan kita yang sudah kami usulkan ke pusat. Nah, ini hampir semua pada waktu itu, Pak Menteri. Saya mantan Ketua Komisi 2. Hanya mampu menanyakan itu ke Kemendagri, Pak. Mentok di Kementerian Keuangan, mentok di Kementerian Bappenas. Jadi nggak pernah bisa ketemu. Nah, sekarang saya pindah ke Komisi 11 dengan harapan bisa mempertemukan ini semua. Ketemu dengan Menteri Keuangan, ketemu dengan Menteri Bappenas yang notabene sahabat saya, Pak Suharso Monoarfa, yang saya hormati. Nah, oleh karena itu Pak Ketua, saya mohon kalau bisa ini jadi salah satu kesimpulan, agar fungsi pengalokasian terkait dengan penguatan sinkronisasi Krishna dengan Sakti. Ini kalau bicara Krishna dengan Sakti ini, Pak, sebelahnya Pak Kiai itu, Pak Gus, kok suka Gus Irawan. Mohon maaf Pak Gus, umur kalau sudah sepuh kadang-kadang suka lewat nama. Jadi saya masih mencatat selalu kalau bicara soal Krishna, bicara Sakti, bicara data, itu konstituen kami, Pak, mau masuk nggak bisa masuk, susah betul. Itu satu, Pak. Jadi bagaimana hal ini? Yang kedua, koordinasi penyusunan kebijakan dan perencanaan DAK. Nah, ini kan diharapkan sebetulnya kami yang menjalankan fungsi representasi setidaknya mengetahui tentang aturan itu, Pak. Tentang prosesnya, tentang prosedurnya, gitu ya. Bagaimana sih DAK? Kemudian pedoman pelaksanaan turunan undang-undang HKPD.
Nah, kami ini semua terlibat di HKPD. Tapi RPP-nya, ya Pak Ketua, saya juga nggak tahu apa udah jadi PP-nya, apakah rencana peraturan pemerintahannya juga dikomunikasikan dengan kita. Nah, di sini ada juga pedoman pelaksanaan terkait juga dengan Bappenas. Nah, jadi ini hal-hal yang menurut pandangan kami dalam rangka fungsi pengalokasian, ya, dari perencanaan pengalokasian itu sedapat mungkin kami yang menjalankan fungsi representasi di Dapil, begitu Pak, itu mengetahui apakah bentuknya mau sosialisasi di Dapil tentang ini semua, supaya mereka itu jelas loh, kalau untuk DAU begini, untuk DAK begini, untuk ini begini, bersama-sama dengan Bappenas. Pak Ketua, jujur aja nih, kita dengan Bappenas turun ke bawah ini hampir-hampir nggak pernah Pak, gitu Pak. Ya turunlah, gitu, kita bareng-bareng melakukan sosialisasi. Nah ini sehingga ada korelasinya dengan anggaran tambahan Pak. Di anggaran tambahan yang poin pertama itu ada korelasinya menurut saya yang terkait dengan yang pertama itu pengembangan evaluasi kontribusi KL terhadap kinerja pembangunan nasional, review belanja KL, kualitas output, kualitas belanja dan sebagainya. Sehingga menurut hemat saya kalau memang lebih diarahkan ke sana, ya mungkin nggak ada masalah Gus ya, kita setuju sekali ini. Jadi kalau anggaran yang tahun lalu sekarang aja dikurangin, nggak mungkin kita kurangi lagi gitu Pak. Bahkan kalau perlu usulan tambahannya kita dorong untuk bisa berhasil. Nah begitu juga dengan fungsi pengendaliannya Pak, itu fungsi pengalokasian. Nah dalam rangka fungsi pengendalian ini monitoring, evaluasi pelaksanaan rencana Renja KL melalui sistem aplikasi e-monip dan sebagainya. Nah, Sakti kembali, Krishna kembali. Nah ini kadang-kadang kami terima dokumen gitu ya, nah, kita kirim ke Bappenas, setelah itu udah nggak ngerti lagi kita Pak. Apakah diloloskan, disetujui, atau tidak? Atau bagaimana nasibnya? Apakah jumlahnya tetap, programnya sama, atau malah berubah, atau malah mungkin tidak sama sekali. Nah, ini problem-problem, mohon maaf Pak, agak panjang ini, agak teknis. Karena yang namanya fungsi representasi ya seperti itu. Suara rakyat itu memang harus disampaikan dalam forum ini Pak Menteri. Sehingga harapan kami, kalau sudah pada posisi itu, maka yang terpenting dalam kesimpulan keputusan rapat hari ini Pak Ketua, saya usulkan agar ada semacam peningkatan efektivitas komunikasi. Peningkatan komunikasi, fungsi pengalokasian dan fungsi pengendalian anggaran pusat dan daerah. Gitu. Nah, yang kami maksudkan diharapkan nanti kalau Gus Irawan kembali ke Medan, gitu ya, Pak Misbakun kembali ke Jawa Timur, saya kembali ke Jawa Barat, gitu ya. Kalau saya sebut Jawa Barat udah ada Ibu Putri, ada Pak Kiai, gitu kan. Banyak lagi ada Vera dan lain sebagainya. Kalau ke Medan sini sudah ada Pak Hidayatullah, Jawa Timur sudah ada Ibu Indah, ada Pak Sihar, gitu kan. Ya Sumatera sama lah ya. Nah, jadi kami menjalankan fungsi representasinya nyaman Pak Menteri. Jadi kalau kembali ke daerah itu bisa kami sosialisasikan begini, prosesnya begini. Nah ini semua adalah filosofi Edward dalam rangka menjaga hambatan-hambatan implementasi kebijakan publik yang salah satu faktor utama kegagalan implementasi kebijakan publik Edward mengatakan adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini mesti dijaga, dirawat agar itu pula yang membuat komunikasi bisa dua alternatif dampak. Pertama terjadinya korupsi, tapi kita dimaksudkan bukan untuk itu. Tapi dimaksudkan komunikasi untuk mengefektifkan agar program tepat sasaran sebagaimana tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gerindra, Gus Irawan silakan.